Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu semangat, semoga selalu sehat. Amin. Dalam podcast kali ini kita kedatangan tamu spesial dari London. Beliau sekarang sedang menyelesaikan program S3-nya di Computer Science. Dia juga pernah S2 di Jerman dan S1-nya di ITB Penerbangan. Beliau sempat satu kantor dengan saya di salah satu perusahaan telekomunikasi terbesar. Dan saat ini dia juga aktif sebagai seorang penulis. Banyak bukunya sudah beredar di pasaran, di toko-toko buku. Dan hebatnya lagi dia juga menulis aktif di sosial medianya. Kedengarannya pusing ya. Saya aja dengarnya juga pusing. So, langsung aja, apa sih yang bikin Ziko Pratama Putra termotivasi untuk melakukan semua ini? Kita langsung bincang-bincang santai dengan Ziko dari London. Let's go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah bersama Bapak Ziko Pratama Putra. Ya, Zik? Siap, Bapak. Apa yang bisa dibantu kali ini? Di sana jam berapa, Zik? Di sini jam 10 pagi. Jam 10 Jadi pagi. selisihnya sekitar 4 jam ya. 4 jam. Terus juga subuhnya makin ke midnight ini, jam 3 subuh. Oke, Zik. Jadi daripada bablas. Yes, sebelum kita ngobrol lebih lanjut, gua mau bacain profil lu sekilas buat teman-teman yang atau audiens ya atau pemirsa ya yang lihat YouTube ini, podcast ini. So, Ziko 38 tahun, yes. Ya. Sekarang lagi kuliah PhD ya, PhD candidate ya di Alhamdulillah ya masih kandidat. Electronic Engineering and Computer Science Queen Mary di London, UK. Benar ya? Ya, di London. Di London. Terus juga aktif sebagai cloud computing teaching ya, assistant. Teaching assistant istilahnya kalau kita bantu ngajar dosen-dosen, istilahnya teaching assistant, tapi belum permanen sih. Belum permanen. Occasion aja. Jadi kami ngajar di kampus, di Queen Mary, satu lagi di UCL. Di UCL juga. UCL itu University College London. Berarti lu ya istilahnya selain kuliah S3, lu juga ngajar di 2 tempat ini? Ya, ngajar di 2 tempat tersebut. Dan itu emang memungkinkan di sini. Jadi mereka open sekali buat kalau memang kita punya kemampuan, punya skill, dan university memang membutuhkan tambahan-tambahan seperti itu, mereka akan mengundang kita. Terus kalau kita memang ada kompetensi, silakan masuk gitu. Oke, sebelumnya lu S2 di Jerman. Ya, mulai dari tahun 2011 kita lanjut ke Jerman. Itu bidangnya nggak matching banget sama bidang waktu kita sarjana, karena gimana jurusannya juga, nama jurusannya mungkin nggak pernah dengar ya, usability engineering. Pas awal-awal ngelamar itu juga nggak ada kebayang dia bidangnya apa. Cuma kita fokus, kita setelah di Huawei itu ya, bidang kita udah lebih ke komputer kan, lebih ke networking malah IT. Kita nyari-nyari kampus yang bidangnya IT juga. Dan kebetulan ya istri nemukan informasi tentang kampus tersebut, terus kita coba daftar setelah banyak mendaftar di kampus-kampus lain, dan ini kampus cukup welcome. Waktu itu kita pilih ke Jerman karena ada pertimbangan-pertimbangannya, mungkin nanti kita akan bahas. Tapi waktu milih ke Jerman itu, pertimbangan pertama karena di bahasa Inggris. Umumnya kuliah di Jerman bahasanya Jerman, Bos. Waduh, karena di situ makasih dah kalau bahasa Inggris, ininya apa namanya, kurikulumnya, dosen-dosennya ngajarnya bahasa Inggris. betul. Jadi semua kuliah dalam bahasa Inggris. Jadi jarang saat itu kampus pakai bahasa Inggris full total. Biasanya mix.
seenggaknya, atau full Jerman, full Deutsch mereka bahasanya kan gitu. Jadi ini baru buka kampusnya, dan jurusannya baru sekali, dosen-dosennya juga fresh, masih muda. Waktu itu ya kayaknya umur 30 baru dia udah jadi profesor, cepat banget. Terus kita bidangnya computer science, tapi lebih ke istilah sekarang usability engineering, itu lebih ke human computer interfaces, dan full bahasa Inggris, setahun setengah programnya gitu kan. Jadi kita kerjain semua prosesnya, ya alhamdulillah mereka accept, mereka welcome sekali. Dan lepas dari Huawei itu karena lanjut untuk kuliah ke sana. Oke, Alhamdulillah. kita mundur lagi deh, Zik. Kita glance dulu, kita mundur lagi. Ya. Sebenarnya lu S1 di ITB itu teknik penerbangan, men. Itu malah gua sebenarnya yang baru tahu loh. Benar nggak? Baru tahu ada teknik penerbangan atau gimana nih? Jadi gini. Gua baru tahu lu itu S1 ITB teknik penerbangan. Padahal pekerjaan-pekerjaan lu kan banyak ke IT dan telco gitu. Betul. Jadi emang unexpected ya. Jadi waktu itu kita berhasil menipu jajaran bos bahwa kita adalah seorang expert dalam bidang pesawat telepon. Jadi mereka nggak tahu kalau bidang gue pesawat, men. Gue lamar lah itu. Telco tapi pesawat telepon maksudnya gitu ya. Pesawat telepon. Jadi mereka nggak bisa beda ya. Kita belajarnya teknik mesin, mereka nggak tahu pesawat telepon. Waktu itu bosnya siapa? Liu kan? Liu itulah korban gue pertama. Sama Q Feng. Ente belum ada ya pas Liu? Atau udah ada? Belum. Gue masuk itu 2013 kalau nggak salah. Selisih setahun ya? Selisih setahun. Waktu itu, betul. Waktu itu kan Huawei itu baru menancapkan benderanya. Betul. Di bumi persada. Jadi dia benar-benar butuh banyak talent, dan butuh segera, rapid. Dia banyak mengcover proyek-proyek yang sebelumnya dihandle oleh kompetitor, dia benar-benar besar-besaran, dan itu membuka kesempatan kita buat bergabung saat itu. Dan kita harus harus update ilmu cepat gitu dari kawan-kawan yang lain, terus selain dari existing pengetahuan kita dari perusahaan sebelumnya gitu kan. Dan itu cukup convincing buat mereka, dan mereka akhirnya jadilah kita itu the first class ya, first class fast. Tapi selama di Huawei, lu kan setahun ya, kalau nggak salah cuma setahun ya di Huawei. Nah itu lu kurang lebih ya. Ketika kita kayak misalkan lagi waktu-waktu istirahat, lu itu sering nggak ada sih? Itu lu kemana sih? Lu dengar-dengar ada ini juga apa kayak bisnis kontraktor gitu ya? Jadi itu TV gitu existing ya? Hobi ya. Ada hobi kita. Hobi bertemu dengan kawan-kawan gitu yang suka rembuk untuk melakukan ide-ide yang gila-gilaan. Oke. Gitu kan. Jadi hobi itu susah dilepas. Jadi kadang-kadang kita itu pakai waktu-waktu istirahat gitu kan, karena kalau tahu pagi kan kita full ya kerjanya. Waktu itu biasanya pagi itu kita kan report kan, dan reportnya enaknya sudah pada otomatis gitu. Jadi nggak kayak mungkin orang kerja tahun-tahun sebelumnya sebelum ada sistem otomasi. Mereka bisa kerja lebih panjang. Nah, sehingga itu memberikan jeda waktu cukup banyak buat kita buat ekspor sesuatu yang lain gitu di samping skill kita aslinya. Oke, menarik. Gitu. Itu workout ya, jalan gitu. Kita jadi punya skill-skill yang berbeda gitu. Sekarang kita nggak bisa ngandalin satu ilmu bidang skill itu aja gitu untuk survive. Karena challenge di zaman sekarang makin gila gitu. Kita kurang update ya, ketinggalan ya. Habis ya. Apalagi zaman COVID sekarang lah. Kan kalau nggak cepat switch gitu, ada orang biasa dagang online, dagangannya orang sekarang opsinya lebih meng-hoard tabungan dia, kecuali untuk hal-hal yang benar-benar prinsipil gitu. Banyak kalau dia pinternya switch cepat gitu kan. Masih ada bisnisnya tuh Jack sama teman-teman lo?
Atau ada gimana? Ah, tentu udah berbeda, environment udah beda sekali, apalagi kita Ya. sekarang jaraknya udah jauh ya. Kita lebih ke yang lain sekarang. Zik, ini ada sebenarnya ada fakta menarik, Zik. Sebenarnya gua kan tahu waktu di Huawei lu memutuskan untuk pindah ke Jerman itu pertama memang istri lu kan dapat dapat ini kan, dapat correct me if I'm wrong ya, waktu itu lu sempat cerita kalau 2000 berapa Zik lu pindah ke Jerman? 2014, 2013 ya? 2011, 2011, 2011, 2011. Ya, 2011 2011. lu memutuskan pindah ke Jerman itu kalau nggak salah memang lu apply waktu itu untuk tadi yang lu bilang ya apa namanya kampus-kampus yang bisa menerima istilahnya bahasanya English ya. Dan waktu itu kan memang kalau nggak Ya, salah ya, istri lu dulu yang keterima ya beasiswa atau gimana? ya, ya, ya. Istri dapat beasiswa duluan, Beasiswa terus terus akhirnya lu kita coba juga, ya. mhm, Alhamdulillah dapat lah ininya apa, kampus yang mau nerima itu aja iya sih. alhamdulillah. Alhamdulillah. Eh, Tapi Zik sebenarnya lu lebih terkenal lagi itu di Facebook Zik. Jadi setelah gua married ya 2015 itu kakak ipar gua ketika gua apa namanya mudik ke mertua di Sleman, Yogyakarta. Itu kakak ipar gua kayak berbicara tentang status seorang influencer lah ya, seorang influencer. Dia bahas tentang sejarah Islam, cuman dia pakai logika-logika atau analogi kehidupan yang sekarang. Dan namanya waktu itu dia bilang sebut Ziko gitu kan. Gua berpikir apakah ini Ziko yang gua kenal apa? Terus gua cek kan, gua cek kan, lah gua juga melihat dari situ Zik tulisan-tulisan lu itu jadi gue juga baru tahu ya maksudnya gaya penulisan lu itu bagus banget dan di-share ratusan bahkan ribuan orang. Nah, menurut gua dan setelah lu share profil gua kemarin lu juga ternyata menerbitkan banyak buku Zik, ya kan? Itu salah satu another side of Ziko gitu. Lu selain kuliah, lu juga punya bisnis, lu juga penulis gitu. Nah, sebenarnya lu nih mau kemana sih Zik? Kalau disuruh milih lu passion lu apa memang sekarang ini gua lakuin semuanya yang gua bisa, nanti kita lihat flow-nya gimana atau seperti apa sih? Lu punya cita-cita seperti apa sih? sedikit banyaknya keputusan yang kita ambil mungkin sekitar hampir 10 tahun lalu tuh banyak mempengaruhi arah kita gitu. Jadi kita mulai nulis tuh juga karena kita mulai kuliah ya, udah Ya. lewat kita ninggalkan Huawei yang umumnya lebih kepada rutinitas gitu kan, coding dan macam-macam. Mhm. Kita pindah ke jalur yang sifatnya lebih ke keilmuan gitu kan. Dan itu ngebuka banyak cakrawala kita. Akhirnya kita jadi lebih punya mindset lagi mana cara menulis dan ikatan kita dengan Indonesia dengan dalam artian kadang sistem kita cukup kaku untuk memberikan aturan itu kita lepas gitu Hmm. kita dapat suatu konsep yang berbeda gitu akhirnya kita jadi diri kita sendiri ketika menulis gitu kan kadang gaya tulisanku kan nggak kayak gaya tulisan umumnya orang-orang jadi kita punya pakem sendiri kalau nulis gitu kan Tuh. awal nulis itu mungkin waktu tahun 2013 ada kawan kita tuh penulis minta atau nawarin kita buat nulis gitu kan ya jadi penulis tuh emang enggak apalagi penulis macam gua ya pinggir jalan ya nggak bisa dijadiin inilah backup buat buat harian jadi lebih kepada passion gitu kan kita nggak pernah nulis tapi waktu kuliah gue sering nulis gitu buat bertahan hidup men buat bego udah gak ngirim duit pas itu gimana buat bertahan hidup gitu kan dan pas itu yang Itu opsi kerjaan tuh nggak kayak zaman sekarang di ITB, Zik. Waktu di ITB. pas di TB pas Oke. di TB nah, jadi babe udah gak ngirim duit terus source of income itu nggak ada sama sekali pas itu Hmm. terus zaman kita tuh angkatan berapa ya Tegus? Aku 2000 tuh itu masih kena imbas dari
krisis ekonomi 98 tuh panjang. Dia baru-baru agak-agak reda tuh pas tahun-tahun 2005 lah, pas setahun habis kita lulus. Kerjaan tuh dikit banget. Jangan kebayang zaman kita sekarang. Misalnya susah susah buat kerja bisa jadi ojek online gitu kan. Wah, sekarang mah fase banyak banget lah. Ya, opsinya dulu dikit banget. Bahkan buat kita kuliah di TB itu buat jadi ngajar bimbel aja susah. Orang orang masih kayak kejadian sekarang, orang hot gitu, kecuali untuk kebutuhan yang benar-benar mendesak gitu. Mereka nggak keluar terlalu banyak buat investasi banyak buat anak gitu kan. Opsi kita dikit banget pas itu. Dan saya nemu cara yang buat bertahan hidup itu adalah saya ngeliat iklan pengumuman lomba karya tulis gitu kan. Jadi sering ada di kampus, pesertanya Gus dikit. Nah, inilah ladang gua. Melihat kesempatan itu. Gua Oke. Gua melihat kesempatan itu. Jadi itu yang orang bilang katanya konsep blue ocean ya. Lu Ocean. Melihat kesempatan dalam kesempitan. Daripada kita kecebur ke Laut Merah, katanya Red Ocean, Yes. di mana kompetitor banyak, mendingan kita cari jadi raja di kolam kecil gitu. Daripada rebutan jadi kuli di kolam gede, kata orang. Dan itu Gus, kadang nggak ada yang ngirim, itu lomba pesertanya selalu dikit Gus. Orang nggak tertarik nulis orang kita. Ya nggak excited kayak zaman sekarang loh. Orang pengen nulis apa aja karena ada Facebook. Dulu kan belum ada awal-awal. Kalau flashback ada awal tahun berapa? Friendster tahun berapa kan? Facebook sudah ada, Punya cuma Friendster nggak dulu? Friendster 2002-an 2003 gue udah main lah Friendster. Cuman kan memang dulu nggak kontennya beda ya Zik ya. Dulu kan kalau sekarang kan dulu lebih kayak misalkan memang foto, terus memang Friendster dibuat kayak jejaring sosial dan mengarah ke dating juga kan. Sedangkan kan sekarang memang Facebook itu juga karena lu nulis di Facebook juga ya, itu kontennya ya berbeda. Kita bisa milih kita tuh mau jadi apa gitu kan, mau jadi influencer yang memang nulis di situ juga bisa gitu kan, macam-macam lah. Kalau di Friendster dulu kan banyak gamenya, kayaknya Friendster dulu kan banyak gamenya. Yang jelas pas zaman keluar Friendster itu emang nuansanya belum kayak sekarang ya, belum kepikir orang soal podcast, belum mengerti orang konsep social networking kayak gitu, belum ada insight ke sana gitu, bahwa itu bisa diputar jadi sesuatu yang mempengaruhi orang gitu. Nggak ada kepikiran. Jadi orang emang belum ke drill gitu buat nulis gitu. Dan aku melihat itu sebagai kesempatan. Ini lomba-lomba, peserta sedikit, kita kirim. Nah, menang syukur, dapat duit. Kalau kalah ya kalau permain Yosan ya gosek lagi kan. Sampai keluar huruf Y. Salah koneksi? Ya, koneksinya agak masalah. Nanti kalau agak habis dia kelihatan kode kita tuh kalau agak kuning. Tapi ntar tak buka lagi. Jadi akhirnya kita ngirim lah kita belajar cara nulis ilmiah. Padahal kita engineering ya, kita nggak terlalu concern cara nulis kalau kita kuliahnya engineering zaman itu. Nah itu kalau anak-anaknya yang kuliahnya di bidang pendidikan kayak IKIP gitu kan, kayak dia lebih punya tuntutan buat bisa nulis bagus gitu. Kita engineer, tesis aja kayak gitu kan, skripsi kita kan. Nggak terlalu banyak argumen-argumen. Makanya pas dia itu lomba, pas itu aku lihat lombanya bidang lomba karya tulis ilmiah nasional, Gus. nasional. TI nasional. Nah, itu awal-awal paling. Terus kita susun gitu kan, ya baru belajar namanya bab 1 tuh harus ada pendahuluan, bab 2 metodologi ini itu. Wong kita nggak pernah bikin skripsi, itu kan polanya kan kurang lebih kayak gitu, ada alur di situ kan. Nah, kita ya nothing tulus, kita kirim aja. Nah, untuk lomba karya tulis nasional itu dia pertama akan dilombakan di tingkat kampus dulu. Jadi disaring juara-juaranya,
lalu mereka akan menunjuk, lalu dari juri kampus, lalu mereka akan kirim untuk jadi perwakilan kampus gitu kan. Dan untuk di TB saat itu kagak ada yang ngirim, men. Gua kagak bertanding di kampus. Tahu-tahu lagi kuliah dibilang, Jack, dipanggil sama dekan, ente harus berangkat minggu depan ke Kalimantan. What? Ada masalah apa? Nah, disitulah Gus. Awalnya gue bayar utang ke teman-teman, men. Duit habis. Ya, ya, ya. Itu caranya kita porotin ITB, men. ITB akhirnya kirim gua, men. Gua kebayang, men. Dapat tiket pesawat, nggak kebayang naik bis aja udah syukur. Ini dikirim naik pesawat. Dari situ mungkin awal kita mulai berapa kali ikut lomba karya tulis, dan kita menangkannya karena faktor luck-nya lebih gede pada faktor tulisan gue bagus kayaknya. Tapi itu learning by doing. Lama-lama kita jadi pandai buat nulis, tahu cara mengekspresikan, tahu gimana cara berpikir pembaca kita. Karena itu yang penting gitu. Kira-kira pembaca itu ngerti gak sih apa kita tulis gitu kan. Umumnya kita masih cukup bermasalah dalam hal gitu. Kita tahu-tahu nulis aja, nggak ngerti. Kalau ini ternyata jumping gitu, antar paragraf nggak connect, orang lost kalau bacanya. Nah, itu emang butuh jam terbang dan butuh sense buat merasakan hal tersebut gitu. Dimana tulisan yang bagus itu bukan berarti dia tulisan yang harus jelimet, tapi justru tulisan yang mudah ngegrip ke orang gitu kan, dan memberikan efek di perasaan gitu, bukan sesuatu yang dibaca orang sambil lewat, tapi insight, memberikan kadang gagasan atau gugahan, atau kadang kita menampilkan pesan di dalamnya. Ya. Kalau dari penulisan sendiri, lu punya kayak role model nggak sih, siapa yang lu biasa baca buku siapa dan itu akhirnya menginspirasi gaya penulisan lu itu, tentunya lu punya kan penulis yang jadi idola lu gitu ya? Atau lu memang banyak penulis yang lu atau apa ya, author buku yang lu baca, jadi lu akhirnya malah menemukan gaya tulisan lu sendiri atau gimana sih? Kita mulai itu kayaknya dulu karena bukan zamannya orang berbagi tulisan. Kita mulainya dulu dari tulisan-tulisan ilmiah gitu. Jadi tulisan kita tuh cenderung kaku di awal. Kemudian saya keperangkap sama gaya menulis bahasa Indonesia SMA, atau pas kuliah kan kita biasanya ada 1 semester, dan itu sangat membatasi ekspresi kita gitu, karena mereka membuat framework yang kita tuh nggak boleh keluar dari framework kayak gitu kan, harus sesuai EYD misalnya, dan itu benar-benar ngurung orang gitu. Bagus bisa EYD, tapi terlalu banyak aturan membuat kita tidak mulai menulis gitu. Jadi Itu yang bikin orang nervous biasanya. Takut tulisan tuh nggak enak. Kadang orang mikir takut tulisan terasa childish atau akhirnya mereka tidak terlatih buat nulis. Nah, awal tulisan kita juga nggak kayak gitu. Jadi awalnya ya banyak kopas juga gitu. Karena kalau kata orang ya, seniman besar itu mencuri, seniman sejati itu merampok. Pernah dengar kan? Itu filsafatnya siapa pendiri Apple tuh? Steve Jobs. Itu terkenal banget, men. Seniman besar mencuri, seniman sejati merampok. Karena Apple emang awalnya kan dia nyontek dari Windows. Awalnya dia saling nyontek gitu. Jadi saling mempengaruhi. Dan nggak ada caranya buat lompat gitu kan, buat lompat langsung bisa menguasai sesuatu, kecuali kita learning by doing. Kita ambil sampel yang ada, kita modif, kita keluarkan dengan brand kita sendiri. Nah, tulisan kita juga awalnya kayak gitu, kita merefurbish tulisan yang ada gitu. Aku belak-belakan aja karena
mau gimana pun orang harus start gitu kan, dan mungkin dia nggak confident. Nah, kadang-kadang dia harus menggabung beberapa sumber tulisan gitu sampai akhirnya dia bisa menemukan cara teknik dia sendiri. Tapi pertama mungkin kita lepasin dulu framework yang ada yang membatasi kita buat nulis gitu kan, bahwa nulis tuh harus aturan paragraf itu harus punya gagasan ini, paragraf ini punya gagasan. Nah, lepasin itu dulu semua. Jadi nanti kita lama-lama bisa sendiri. Jadi kita nulis saya dulu dengan gaya kita tanpa harus terikat dengan aturan. Kalau ditanya apa siapa tokoh yang menginspirasi kita nulis, saya kalau boleh sebut mungkin ini Buya Hamka. Jadi saya bukan orang yang banyak baca kayak orang sekarang ya. Opsi bacanya dulu banyak kan orang. Saya nggak terlalu banyak baca gitu. Tapi Hamka ini tulisannya banyak. Orang Indonesia jarang yang nulis buku sampai 100 biji, 100 judul. Dia sampai 100 judul. Dan beliau juga bukan orang yang kuliah. Bahkan zaman dia nggak ikut sampai SMP, SMA tuh enggak. Dia jenius banget gitu. Dia bisa menulis sesuatu yang ilmiah, bisa berdebat dengan orang, dengan profesor dan mempertahankan pendapatnya, dan dia bisa punya alur dalam tulisan dan gaya dia tuh khas, berkarakter. Orang bisa nulis tapi karakter tulisan itu nggak bisa dibaca. Tapi kalau orang-orang khusus, misalnya tanpa ada namanya, itu bisa nebak, ini pasti si Anun yang nulis. Ya enggak? Ya. Ada kan beberapa orang punya karakter kayak gitu. Kebaca gaya dia nulis tuh ada karakternya. Jadi banyak orang yang saya dengar bertanya, Hamka apa resepnya nulis? Itu kan, coba kasih kamu tulisan, gitu kan. Terus ada orang nulis, terus dikasih ke Buya, lalu dia bilang, ya karena gayanya emang halus, dia nggak pernah matiin orang. Dia bilang, tulisannya bagus, tapi belum bertaji, kata dia, belum bernyawa. Ternyata ada soul juga dalam tulisan gitu, ada jiwa dalam satu karya gitu. Jadi itu yang bikin tulisan dia memang hidup ya, enak dibaca. Kayak saya pernah baca, mungkin dia ada nulis buku yang cukup berjilid-jilid, jadi sejarah umat Islam gitu. Dia nulis saya lupa sekitar 2 jilid atau 5 jilid, dan itu selesai dalam 2 hari saya baca. Saya nggak suka baca sejarah. Sejarah itu pelajaran yang kita paling benci dari SMP sampai SMA, malas ya. Karena ternyata disajikan dengan tidak enak. Menurutku tidak enak. Jadi dia menyajikan dengan cara penyajiannya ya. Cara penyajiannya, Gus, gitu. Akhirnya kalau orang disajikan dengan cara nggak enak, orang malas bacanya, Gus. Ternyata gitu yang kita pahamin. Ternyata untuk menyajikan sesuatu harus dikonsep bener-bener. Ini orang lost gak kalau saya masuknya ke tema ini habis ini, subtemanya ini lost gak? Kalau saya sajikan caranya begini, orang istilah katanya lost in translation gak? Kesasar. Nah, atau malas ngelanjutin. Nah, itulah soul itu harus ada penulis. Nah, itu jadi luar biasa ya, inspirasi kita orang yang nggak sekolah, tapi emang dia telah membuktikannya, dan tulisan dia tetap diproduksi sampai sekarang. Lepas dari itu saya nggak baca novel, saya nggak suka novel. Terus, akhirnya novel itu tidak terlalu membentuk karakter tulisan kita, alias kita punya karakter gaya sendiri gitu. Ya kalau orang baca novel enggak, tapi ini berdasarkan kayak kita biasa nulis sebenarnya tuh temanya lebih tema ilmiah sebenarnya, tapi di novelkan. Tapi bukan novel, karena novel kan fiksi. Ya. Tapi kita bukan suatu yang fiksi, itu non fiksi. Tapi nggak ngikuti genre non fiksi yang orang pakai gitu. Zik, menarik banget ya. Ini dari sisi penulisan, dari sisi lo passion lo jadi penulis. Gue penasaran balik lagi sih ke
waktu lu di ITB kan lu teknik penerbangan ya. Kenapa lu kayak nggak ngikutin kayak, oh gue mau seriusin bidang ini gitu. Kenapa lu beralih ke bidang yang lain? Apakah lu melihat lagi lu melihat market atau gimana sih? Kalau lu melihat kayaknya penerbangan di Indonesia ini mungkin kurang lah ya, mungkin lah ya, gua nggak tahu. Karena mungkin lu juga baca kan barusan berita proyeknya RN80 Pak Habibie, almarhum Pak Habibie di stop kan, diganti oleh apa namanya proyek drone ya kalau nggak salah. Drone. Gila lu drone. Apakah Wah, itu gua bacanya juga shock. Gua harap itu kagak benar, tapi gua shock, Gus, jujur aja. banyak yang kecewa sih ya juga? Jadi Karena yang diharap-harapkan itu ya. hit kita bener lah. Apa itu hit me bener lah. Ya, gimana pun kami udah keluar dari bidang tersebut. Mungkin saya cerita dikit lah. Apa sih teknik penerbangan? Gitu. Nggak semua orang apa teknik penerbangan ya. Jadi teknik penerbangan itu, wah, sejarahnya juga kita banyak lupa. Di Indonesia sendiri tidak banyak teknik penerbangan berdiri. Kupikir ITB itu satu-satunya, tapi nggak, ada beberapa universitas lain ya yang mendirikan teknik penerbangan. Dan teknik penerbangan ini berbeda dengan akademi di Curug, tahu? Karena di Curug itu menghasilkan pilot. Buat apa kerja di perusahaan apa namanya penerbangan gitu kan, buat bawa pesawat lah, sekolahnya di situ bener. Tapi teknik penerbangan ini adalah sekolah untuk menjadi desainer pesawat ya. Jangan dibawa mindset kita ke fashion, tapi dia adalah cabang dari mechanical engineering, teknik mesin. Jadi dulunya dia bagian dari teknik mesin, subjur, lalu pas zaman kita ini pecah jadi suatu konsentrasi sendiri gitu. Ya banyak kayak gitu. Dulu yang namanya computer science ya computer science, nggak ada cabangnya. Mungkin 20 tahun lalu kayak gitu. Cuma sekarang pecahnya banyak. Ada networking, gitu kan. Ada bahkan sosial pun bisa jadi bagian dari computer science. Social computing orang nyebutnya kan. Lama-lama orang bikin subjur sendiri dan lalu jadi jurusan yang berdiri sendiri. Kayak aku lanjutnya kan usability engineering, human computer interaction. Ya dulu dia bagian dari jurusan computer science, tapi sekarang dia jadi jurusan sendiri, gitu kan? Nah, jadi makin lama makin kompleks dan mereka makin independen. Idenya kurang lebih ya, kita punya industri pesawat terbang ya, IPTN lah. Sekarang namanya apa? Saya yang lebih berkesan namanya IPTN soalnya, karena mereka jadi pesawat ya. Tahun 97 ya kita punya pesawat produksi sendiri dengan desain sendiri gitu, yaitu N250 ya, yang diresmikan sama Bapak Presiden kedua waktu itu kan. Itu bersejarah banget gitu. Kita bangsa Indonesia ternyata bisa membangun sesuatu yang luar biasa, kompleks, yang nggak semua negara maju pun punya. Coba di Amerika punya Boeing ya, terus Eropa ada Airbus. Nah, di sini konsorsium kan, gabungan dari beberapa negara Eropa. Singapura punya nggak? Singapura nggak punya. Malaysia nggak punya IPTN pembangunan pesawat kayak gitu. Dan kita should proud of it. Artinya kita harus bangga bahwa kita punya nih industri penerbangan sendiri, sesuatu yang kompleks. Jadi logikanya kalau bikin pesawat aja bisa, apalagi bikin yang lebih sederhana itu kayak mobil dan lain, harusnya kita cukup pede buat itu, gitu kan. Nah, untuk mensupport IPTN itu, makanya ada teknik penerbangan di situ. Jadi kita melihat ada growing demand lah dalam future bahwa kita ini jadi bangsa yang butuh pesawat saat itu. Karena kita terpisahkan oleh pulau-pulau yang kecil-kecil. Kita ini disebut negara kepulauan, nggak kayak negara lain yang tanahnya ke provinsi lain tuh bisa nyebrang pakai bis semua. Di kita kan nggak bisa kayak gitu. Dan founding father kita
berpikir bahwa pesawat ini adalah solusi cukup jitu buat itu. Jadi nggak mungkin kita beli terus itu akan habis APBN kita harus bikin. Nah, itu ide awal. Lalu berkembang dan memecahkan diri jadi teknik penerbangan. Dan ternyata yang harusnya itu jadi kebanggaan nasional saat itu harus kalah dalam politik. Ya. Setelah IPTN cukup sukses menerbangkan prototipenya pesawat, bikin pesawat itu susah. Dia bisa habis bertahun-tahun gitu karena nggak cuma bikin desainnya, dia udah jadi itu harus dites selama beberapa tahun buat jaminan dia nggak bakal nyangsang atau nyungsep udah habis terbang. Harus dites dan harus sekian ribu jam terbang baru dia boleh, ada prosesnya panjang buat bisa dirilis dan dijual ke pasar gitu. Kalau nggak dia nggak akan di-approve sama Direktorat Kelaikan Udara atau istilah Amerikanya ada DGAC namanya. Atau bisa aja diterbang di negara kita satu antar provinsi, tapi dibawa terbang ke negara lain nggak boleh karena dianggap nggak layak sama negara lain kan gitu ya. Kita kan Sebenarnya juga pengen punya visi kayak gitu. Betul. Jadi ya kayak gitu emang. Sekompleks-kompleksnya requirement adalah requirement bikin pesawat. Karena dia mencakup banyak sekali bidang keilmuan, teknologi yang paling advance, paling baru, dan harus divalidasi bahwa dia itu benar-benar safe. Pesawat satu jatuh di negara lain, itu beritanya ke seluruh dunia. Tapi kalau mau bis tabrakan, paling masuk pos kota doang kan. Jadi emang attracting banyak orang yang suspicious nih apa yang terjadi dengan pesawat ini jatuh. Padahal pesawat kecil mungkin, tapi seluruh dunia tahu. Jadi ini safety-nya critical. Gitu. Makanya ada teknik penerbangan dan kita saat itu setelah Soeharto meresmikan pesawat N250 itu jadi mimpi ribuan pemuda termasuk kita buat bisa ngebangun Indonesia, bikin pesawat bikin Indonesia maju dengan ini gitu lah, seperti mimpinya mereka pendiri negara itulah. Dan apa yang terjadi, kita ternyata kalah dari sisi politik gitu karena ya kita belum cukup mapan dalam hal tersebut. Kita tahu-tahu menghadapkan diri kita, muka kita yang deso ini berhadapan dengan Boeing dan Airbus dan mereka jadi melihat kita sebagai kompetitor. Ini apa nih, negara apa nih bikin ginian. Dengan tahan IMF saat itu mereka ya itulah situasi politik tahun 97 sampai 2000 itulah ya, sampai akhirnya kisruh kan. Jadi pas kita masuk teknik penerbangan itu kita benar-benar sedang krisis dan itu juga nimpa PTDI saat itu atau PTN, sehingga opsi kita kebayang ketika lulus ini tidak terlalu banyak opsi seperti jangan kan bidang pesawat ya, bidang-bidang lain aja tidak seindah sekarang. Ekonomi kita tidak terlalu baik waktu itu. Kita terhit cukup dahsyat untuk kawasan Asia Tenggara aja, Indonesia yang paling berat gitu, recovery-nya. Kalau masih ingat ya kan gitu ya, tahun 2000 awal seperti itu gitu kan. Dan kita dihadapkan pada situasi bahwa kita harus realistis, bahwa kita harus tetap survive, gitu kan. Sebagaimana saat ini sebagian teman-teman kita pun harus tetap survive gitu. Mereka mungkin switch gitu. Tadinya bidang dia A, dia switch ke B karena bidang A ini tidak cukup membantu dia secara finansial misalnya gitu kan. Karena banyak kawan-kawan kita mungkin tidak dilanjutkan kontraknya gitu kan karena harus di rumah gitu kan. Mereka switch, ada yang usaha. Akhirnya orang itu pada misalnya orang itu pada pesan makanan dari rumah. Lalu dia bikinlah bakso online. Dia pintar bikin bakso, dia jualan bakso online. Dia nggak kepikir tadinya dia white collar lah, jadi ngurusin bakso lah. Kerjanya tadinya mungkin ketik-ketik, coding-coding, sekarang jadi ngurusin hal gitu. Tapi itu yang dibutuhin masyarakat sekarang dan dia melihat peluang dan orang memesan dari online, akhirnya di switch.
dan di tengah ekonomi yang cukup kepukul, dia bisa survive gitu. Tapi nggak semua orang bisa kayak gitu kan, Gus. Ya, Nah itulah. ya, intinya kita harus adaptif lah, Zik ya. Maksudnya nggak bisa terlalu idealis juga kan. Kalau kita memang dihadapkan pada sesuatu yang seperti pandemi kayak gini kan, mau nggak mau, ya kita harus kreatif. Kalau misalkan kita punya bisnis, ya apa yang bisa dilakukan, kita harus adaptif ya kan. Adaptif, mau yang tadinya, ya seperti contoh lah, gue juga ada startup kan, yang tadinya kan Hmm, startup itu lebih ke otomotif, lebih ke inspeksi mobil bekas kan. Ngelihat ya, orang sekarang pasti hold seperti yang lu bilang, hold dulu dana-dananya untuk sesuatu yang bersifat urgent kan. Nah, makanya gue juga betul. akhirnya menitik beratkan kepada yang servis mobil. Jadi nggak cuma inspeksi mobil, Hmm, kita dorong yang servis mobil plus kita kayak lakukan value edit kayak harus disanitasi mobilnya, termasuk mekaniknya yang datang ke rumah customer, terus kita juga kasih bonus masker. Itu lain tentunya harus ada strategi-strategi yang menurut menurut gua berbeda, nggak bisa kita maksain gitu ya di situasi kayak gini gitu. ya emang adaptif itu adalah kunci survive-nya, bukan cuma perusahaan startup, perusahaan besar pun seperti itu. Kalau dia nggak aware dengan perubahan, karena perubahan itu sifatnya makin lama makin cepat. Gitu. Apa-apa yang dulu berubah sangat lambat, makin makin ke sini itu menuntut orang buat keep update, bahkan every week mereka ngirim update gitu. Kadang-kadang gitu ya. Sampai setiap bulan software ini diupdate gitu. Melihat misalnya challenge-nya apa gitu. Telat update, tahu-tahu saham dia jatuh. Kenapa? Karena ada kompetitor yang lebih update lagi dari solusi yang dia udah tawarkan sebelumnya. Dan itu kita melihat kejatuhan-kejatuhan seperti itu ya. Kita dulu punya Friendster, ternyata umurnya nggak ada seumur jagung Friendster itu kan. Dia kalah platformnya dengan teknologi yang ditawarkan sama mahasiswa. Mahasiswa mana Zuckerberg itu? Masih mahasiswa dia. Bocah unyu-unyu dia bikin sistem yang bisa bikin orang itu testimonial tuh langsung auto update gitu kan. Pas itu yang bikin dia mati waktu itu saya ingat ke Friendster itu. Kalau kita bikin testing dia harus nge-reload seluruh halaman dulu baru testimonialnya muncul gitu kan. Sedangkan Facebook menawarkan sesuatu yang berbeda gitu. Orang nggak harus nge-load semua halaman sehingga bisa jadi komunikasi dua arah. Yang dulu Friendster juga dua arah tapi lama. Nggak Ya, sekilat Facebook. betul betul betul. Jadi balik lagi ke inilah kita kehidupan lu existing current ya, current di London gitu. Sebagai dosen, asisten dosen lah ya, asisten dosen untuk ngajar Ya, di cloud ya. Pastinya lu cloud computing. karena cloud ini kan memang apa ya? Cloud computing ya, itu kan sesuatu yang istilahnya keep updated ya dunianya gitu. Betul. Dan saingan Ya. terus kan antara pemain-pemain besar seperti Amazon, Google, Microsoft, even Oracle yang tadinya nggak mau main cloud, akhirnya Hmm. terpaksa harus main cloud. Zik, yang seperti gue bilang tadi harus adaptif karena mau nggak mau semua harus transform ya ke arah sana. Jadi trennya ke arah cloud juga. Lu ke arah sana. Jadi lu tetap keep update ya, Zik ya. Terutama di bidang teknologi itu sendiri ya. Lu pakai platform platform apa kalau di sana di kampus? Waktu di kampus itu pakai AWS gitu, AWS. Amazon, Amazon AWS ya. Dan dia ada ada deal khusus sama kampus sehingga mahasiswa itu pada punya akun lah, dapat akun dengan kredit sekian. Karena namanya kita mau belajar cloud itu butuh modal banget. Eh, dan mereka akan ngecas kita kan gitu kan. Betul, betul, Ada betul. berapa AWS yang bukan ada berapa cloud provider yang berkembang ya, yang benar-benar dia fokus
fokus banget sama mencari pelanggan. Yang paling existing, kayaknya IBM yang awal ya. Aku lupa. Kayaknya IBM yang awal dia punya cloud. Lalu sekitar 2006-an ke atas, Amazon masuk dengan konsep tersebut. Cloud, yang kita tadinya nggak ada ide soal cloud. Kita kayak waktu di Huawei itu tentu belum bisa dibilang cloud lah ya. Artinya kita punya server sendiri kan. Belum menggunakan sesuatu yang diistilahkan dengan cloud ini. Dan cloud ini juga tetap aja di Indonesia masih sesuatu yang baru, yang pemainnya tidak terlalu belum cukup aware gitu. Nah, jadi dia cukup existing dan dia mengembangkan fitur yang sangat banyak ya, yang saya kira belum bisa disaingi sama Google sekalipun kekayaan fitur dia. Tapi Google ngejar ke arah situ. Dia mulai masuk tahun 2010 ke atas, agak telat sebenarnya dia aware ke situ. Lalu 2 tahun belakangan masuk lagi kayak Alibaba. Tahu ya, Alibaba punya cloud juga dia. Cloud, iya, dia punya AliCloud gitu, dan aku bikin account juga sana. Aku lagi belajar juga karena kemarin kita belajarnya pakai Amazon AWS buat cloud tersebut, dan dia menawarkan sesuatu yang reliable sekali sampai dia nyebut SLA dia, System Level Agreement, 99.999999%. Panjang lah, di belakang koma angka 9. Artinya dia jamin sistem kita ini kagak bakal mati. Ya. Jadi benar-benar reliable banget. Ini konsep yang dulunya kita cuma ngertinya paling model si panel. Pernah punya website kan? Panel pernah. Kita jadi ya itulah sistem cloud kecil-kecilan zaman dulu kan. Secara sederhananya, kita daripada kita jadikan laptop kita sebagai server, mendingan kita simpen di suatu perusahaan hosting provider gitu kan. Karena kalau laptop jadi server, kita harus bikin itu PC kita nyala 24 jam, listrik habis gitu kan. Terus koneksi kita harus kuat, gitu. Kita harus langganan internet dan macam-macam gitu. Sehingga opsi berbagi hosting itu adalah opsi yang reliable saat itu gitu kan. Tapi kebutuhan dunia berubah, akses orang kepada internet tuh makin besar, dan kebutuhan mereka menarik data itu juga makin unlimited, sehingga opsi hosting seperti itu tidak untuk suatu company mungkin mencukupi kalau dia cuma yang penting butuh website. Tapi kalau dia suatu sistem yang berjalan dalam satu website seperti YouTube atau Facebook, dia adalah sistem yang berjalan gitu kan. Ada traffic gila-gilaan di situ. Jadi orang benar-benar memperkosa server lah. Kalau punya cuma satu, dia streaming gitu kan. Akhirnya orang membangun konsep cloud computing ini yang aslinya perusahaan cloud computing ini dia punya ratusan server, mungkin kayak ternak segede gedung server, dibikin superkomputer semua, dan orang semua bisa langganan ke situ, dan orang bisa otomatis mengatur trafficnya. Kalau traffic ngeburst gitu kan, bandnya bisa dilebarin otomatis gitu. Yang kalau kita cuma punya satu server itu nggak bisa fleksibel itu. Dan itu yang bikin cloud computing sangat powerful. Dan itu sebenarnya sama Amazon dulu ceritanya kan, kalau gue baca-baca, lebih Amazon itu kan toko online ya, online store Amazon. Dia waktu holiday season gitu kan, Christmas, New Year, itu demand-nya banyak sih. Jadi yang akses servernya dia banyak. Dia online e-commerce lah ya, online shopping. Nah, jadi dia beli banyak server ceritanya. Setelah peak season-nya berakhir, servernya banyak nganggur. Akhirnya dia sewain gitu. Itu awal-awalnya ada cloud computing yang dari didisrupt dari Amazon seperti itu ya, yang tadinya juga banyak pemain yang meremehkan cloud gitu kan, akhirnya mau nggak mau akhirnya ngikutin juga gitu kan, IT principle mau nggak mau, bahkan Huawei juga gue dengar juga bikin juga akhirnya mau nggak mau gitu konsep cloud ini gitu. Benar.
Mungkin kita bisa bikin kuliah cloud computing someday ya. Nah, dia benar-benar konsep yang butuh waktu buat ditransfer ke orang-orang gitu. Dia tidak sesederhana zaman kita si panel. Ada hal-hal yang mesti dikuasai secara barengan sehingga nilainya seorang uh, architect solution, apa istilahnya sih orang yang di lebih high level lagi tuh, architect gitu, Solusi arsitek. solution architect itu dia nilainya lebih sangat berlipat sekarang karena dia harus menguasai semua networking daripada cloud itu prinsipnya gimana ngebagi flow internet gitu. Dan aku juga baru ngertinya waktu mulai ngajar gitu, learning by doing sebetulnya. Suatu yang kita cuma fokus di satu part doang waktu aku kerja di Huawei, sekarang lebih general lagi. Di sana di cloud itu kita mulai dengan ternyata komputer itu bisa dibikin virtual, Bos. Jadi kita bisa bikin Linux sendiri di dalam situ, gitu kan? Terus kita bisa setting sendiri mau dikasih RAM berapa nih. Langsung dijadiin RAM, satu server yang spesifikasinya hardware-nya adalah dari Xeon apa gitu kan. Kita bisa pilih di situ. Terus gimana supaya nggak ngeburst, kita bisa pilih kita mau langganannya rentang berapa terus fleksibel, itu bisa diatur di sana. Terus kita juga kalau misalnya suatu saat perusahaan kita berkembang jadi gede, gimana supaya kita tuh sistemnya scalable dan dia kita bisa ngatur sistem failovernya gitu. Kalau server sini mati, misalnya switch ke server lain. Tapi itu kita harus menguasai sekaligus. Dan itu adalah konsep yang cukup panjang buat di training kan seperti itu. Dan itu yang bikin kayak inovasi juga makin cepat kan. Maksudnya persaingan orang ngeluarin cepat-cepatan produk ya. Makanya kenceng ngeluarin produk faster time to market gara-gara memang mereka infrastrukturnya, platformnya juga udah running di atas cloud. Bayangin kalau mereka harus pesan hardware dulu, harus nunggu 3-4 bulan untuk hardware-nya datang, commissioning, segala macam. Kalau kayak kita awal-awal di Huawei dulu kan, takes time. Makanya sekarang ya dengan adanya cloud ini, makin cepat lah orang ngeluncurin produk di Play Store, di Apple Store lebih cepat. Ya betul. Dan kayak kita ngalami mungkin nightmare kita itu selalu terjadi setiap Lebaran dan Christmas karena servernya nggak muat buat menangani traffic yang gila-gilaan. Harusnya kalau udah cloud nggak ada kayak gitu ceritanya ya. Nggak perlu kayak standby terus gitu. Aduh, itu yang kasihan juga ya. Harusnya human-nya. Iya, udah pesan tiket coba buat mudik, disuruh standby. Nah itu kejadian. Jadi flashback dah. Di University Queen Mary, lu ngambil tema S3-nya itu lebih ke telco ya, mobile auditory. Kalau enggak, itu lebih bagian dari human computer interface. Cuma kita bikin aplikasi di HP, jadi kayak disebut mobile. Mobile auditory device. Gitu. Itu buat apa sih sebenarnya? Lu bikin aplikasi sendiri di Play Store gitu? Betul, tapi bukan itu intinya. Jadi kita meriset untuk membantu orang-orang buta supaya bisa memahami grafik koordinat XY. Karena orang buta ini adalah kelompok pelajar yang akses kepada pelajaran itu paling challenging. Mereka kan nggak bisa baca buku kayak kita. Jadi umumnya pelajaran itu disampaikan sangat visual gitu, dan akses mereka terhadap visual relatif nggak ada gitu. Ada sebagian punya kemampuan bisa melihat tapi terbatas sekali, dan kita harus cari cara supaya mereka tetap bisa koneksinya unstable nih, hilangin dulu kameranya, tetap bisa mentransfer pengetahuan kepada mereka. Nah, teknologi yang berkembang sekarang membantu sekali. Jadi
sekarang udah ada pembaca layar, istilahnya screen reader. Jadi mereka bisa baca buku sekarang. Mereka udah berkurang kebergantungannya kepada huruf tulisan-tulisan braille yang harus dititik-titikin gitu kan ya kalau kita pernah lihat tulisan braille gitu. Jadi screen reader ini sekarang ada di laptop, ada di PC, dan ada juga di HP kita. iPhone, Android tuh dia punya bawaan. Jadi kalau kita setting, dia ada sebagian accessibility, dan ketika itu aktif, dia berubah jadi settingan buat orang buta. Dia akan membacakan apa aja yang tertulis di layar tersebut. Oh, oke oke. Terus Jadi ada mereka punya teknik interaksi sendiri gitu. jadi akan ada kayak misalkan mungkin Siri-nya lah ya yang akan membacakan ya tadi screen reader tadi ya. Betul, betul. Jadi akhirnya makin ke sini orang saudara-saudara kita yang netra ini makin banyak yang kuliah. Nah, itu berkahnya. Mereka bisa kuliah, dan beberapa responden kita ketika kita melakukan ujian, mereka ternyata sudah sarjana. Alhamdulillah. Jadi mereka yang dulunya barrier, sekarang barrier nomor. Jadi mereka bisa seperti lebih normal seperti kita, bisa ikuti perkuliahan bersama teman-teman yang normal misalnya. Cuma tetap masih banyak hal yang belum ke cover. Gimana menerjemahkan gambar, nah, kan? Jadi kawan-kawan kita ini meskipun udah mulai masuk ke kuliah atau mulai bisa ngikuti pelajaran, tapi mereka menghindari kuliah-kuliah yang bergambar. Misalnya apa? Matematika itu sangat visual. Grafik XY, gimana terjemahkan grafik XY kepada tunanetra? Bikin grafiknya susah. Mereka mesti bikin grafik timbul gitu kan, yang bisa diraba pakai jari. Inilah apa, susah gitu, nggak bisa dibikin kasih contoh soal baru gitu kan. Jadi kita berpikir gimana caranya supaya mereka bisa mengakses grafik itu dari HP gitu. Nah, itu yang kita riset di sana, kita rubah grafik itu bersuara gitu kan, menyuarakan angkanya, tapi menyuarakan jadi satu frekuensi yang accepted buat telinga mereka, sehingga mereka bisa ngebayangin grafik itu seperti apa, tidak seabstrak orang yang nggak ngelihat grafik itu. Ya, itu ide dasarnya. Tapi Udah jadi. nggak terlalu ke networking ya, beda. Saya nguasain networkingnya tuh karena ada passion ke sana. Kadang-kadang ada tawaran buat ngajar bidang ini, tentu kita harus menguasai bidang itu sebelum kita sampaikan ke yang lain. Kita belajar dulu, tetap aja ada proses gitu. Meskipun kita nggak ngambil kuliah, kita belajar dulu, lompat gitu kan. Kita harus lebih jago dari orang yang mau belajar gitu. Ya itulah, that works. Learning by doing. Aplikasinya udah jadi ya, Zik? Atau masih under development? Atau orang udah bisa? Kalau itu udah jadi bisa diakses. Udah, cuma tentu bukan aplikasi dalam tataran untuk produksi, karena baru buat tataran riset gitu, yang apa belum terlalu user friendly lah buat dipakai umum. Berarti lu juga harus belajar kayak UI UX juga ya, Zik ya? Untuk bikin aplikasi. UX, ya, tapi UX dalam sisi khusus, UX buat orang buta. Challenging lagi loh. Nah, itulah akhirnya dia punya bidang keilmuan sendiri gitu. Sampai bidang ini pun ada konferensinya sendiri gitu kan. Itu makin lama makin partikel bidang keilmuan itu. Nah, Zik, ini kita udah ngomongin banyak teknologi lah. Gue juga pengen tahu sih sebenarnya kehidupan lo di sana gimana, terutama umat Muslim ya. Apakah di sana tuh masih kayak ada Islamofobia? Terus dengan, maksudnya penampilan lo sekarang ya, apakah mereka kayak mencibir gitu kan masih, atau masih ada apa ya, stigma-stigma negatif terutama di Europe ya. Kalau gue baca kan cukup banyak gitu ya. Lu selama ini gimana sih, pernah merasakan seperti itu atau alhamdulillah so far so good? Mungkin bisa di-share sih. Gambaran kita itu
karena kita nggak pernah keluar saat itu, memang kita sangat mengkhawatirkan hal-hal seperti itu. Karena hal-hal yang diberitakan secara bombastis, dia jadi punya nilai berita dan itu menarik. Kan kalau damai-damai aja nggak jadi berita gitu ya. Dan memang itu ada, tapi bukan suatu yang jadi keseharian Oke. gitu. Kayak itu kayak kita ngelihat orang ya mungkin sekitar 20 tahun lalu yang dimana kita melihat orang asing itu masih tidak masih sebanyak sekarang. Ya, kita ngelihat, oh ini orang kok aneh ya. Orang juga melihat sesuatu yang jarang mereka lihat, mereka akan melihat keanehan. Dan di awal karena kita tidak memperkenalkan diri, umumnya orang resisten. Gitu. Apalagi culture-nya berbeda. Dan masing-masing negara Eropa itu memiliki tingkat acceptance yang lain-lain gitu. Ada yang satu negeri yang lebih tertutup, ada yang negeri yang open sekali. Gitu. Kalau di Jerman, pengalaman kita, culture-nya tuh lebih tidak open. Lebih ditahu. Apalagi dia puluhan tahun di bawah sistem yang merasa diri sebagai manusia super unggul lah, gitu kan ya. Meskipun mereka sudah meninggalkan hal tersebut, tapi sisa-sisanya masih cukup terasa, gitu kan. Mereka berusaha buat meninggalkan stigma tersebut, karena petingginya merasakan itu bukan hal yang baik, gitu kan. Tapi masyarakatnya belum tentu cukup well educated buat itu. Meskipun mereka negara maju, mereka tetap aja apa-apa tuh butuh proses gitu. Dan kita masuk ke kuliah waktu awal itu adalah bagian dari program tersebut. Jadi mereka bikin program yang full bahasa Inggris untuk meng-attract orang seluruh dunia buat datang ke Jerman. Lihat loh, kami seperti ini sekarang. Ya, we are different gitu. Kami siap kolaborasi dengan orang-orang bahwa kita ini sama. Gitu. Dan itu butuh proses. Saya pikir keadaannya agak beda dengan Inggris, di mana mereka telah mengkonkuer separuh dunia, ya, dan tiba-tiba dalam waktu mungkin 100 tahun lalu atau kurang dari 100 tahun lalu, kekuasaan mereka menyusut drastis. Ya. Tadinya mereka punya India, tadinya mereka punya pernah Indonesia juga ya. Dan India adalah bagian dari negara mereka dulu. Dan mereka tetap menyusut drastis dan orang-orang seperti itu dengan berbagai latar culture dan agamanya tumplek-blek di Inggris gitu. Jadi mereka sudah mix dari sejak lama gitu. Ketimbang negara seperti Eropa lainnya yang mereka lebih homogen. Jadi waktu saya kemari, alhamdulillah masjidnya cukup banyak gitu. Jadi orang Islam cukup banyak dan mereka lebih siap dengan undang-undang persamaan gitu. Sampai akhirnya yang namanya LGBT pun Inggris termasuk yang paling awal gitu. Nah, mereka harus konsisten untuk konsep persamaan tersebut gitu. Jadi sama rasa, sama kita nggak boleh saling singgung terhadap sesama. Jadi mau apapun kita gitu kan, orang dari manapun asalnya, sepanjang punya kemampuan, mereka dalam tanda kutip berusaha open mind, kita punya kesempatan yang sama buat kerja, buat cari nafkah, terus mereka open juga posisi-posisi buat jadi pengajar. Ya pengajar di kampus-kampus kita juga heterogen, dari berbagai negara ada dari Spanyol, ada dari Portugis, dari Amerika Latin, itu mix banget. Dari India juga ada. Jadi mereka berusaha mengcover dari berbagai negara. Dan mereka cukup siap dengan perangkat pelangi seperti itu. Gitu. Jadi emang nggak seragam ya, tiap negara Eropa punya sistem pendidikan yang lain-lain, punya cara perekrutmen yang beda-beda. Dan yang fobi-fobi seperti itu, saya nggak bilang nggak ada, tapi kadang-kadang terlalu exaggerate juga gitu. Karena secara umum di sini cukup relatif aman. Gitu kan, orang mau pakaian kayak apa aja nggak ada yang berhak buat menyindir. Dan mereka juga di sini kalau Ramadan toko-tokonya pada
Selamat Ramadan di toko-toko, mereka berusaha mengattract konsumen dari kalangan orang-orang yang merayakan Ramadan juga. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi sebenarnya juga intinya Jack, kalau kita punya skill, jadi kita pede-pede aja ya. Maksudnya penampilan kita mau pakai jilbab yang besar, mau kita pakai jenggot yang lebat, nggak ada masalah sebenarnya. Karena ada beberapa mungkin orang-orang nggak pede ketika mereka harus ke negara lain, mereka ada yang mungkin ya naudzubillah ya lepas jilbabnya atau jenggotnya yang lebat tadi dipangkas, lebih karena memang mereka kayak gue menyesuaikan culture-nya negara destination tersebut. Padahal ya tadi yang seperti lo bilang, kalau kita misalkan punya isinya, punya skill, kita pede-pede aja gitu ya, Cik ya. Iya, kurang lebih seperti itu. Cuma saya nggak bilang semua negara homogen ya. Di satu sisi Indonesia juga kadang-kadang kita nggak siap dengan hal-hal seperti itu gitu. Ketika kita melihat kawan kita kok berbeda, kita belum bisa menahan jiwa untuk tidak ngomong-ngomongin seperti itu ya. Misalnya di sini orang berkerudung bercadar tuh biasa di London. Bahkan saya lebih banyak melihat orang-orang seperti itu dekat kampus kita gitu. Naik satu bis, wah seperti itu semua. Nggak ada yang kritik. Terus ada orang jadi sopir berjenggot lebat gitu kan, itu boleh, tapi di tempat kita mungkin masih isu gitu kalau masuk jadi PNS gitu kan. Iya, benar. Dan itu suatu yang benar-benar dilindungi. Di sini ada penganut agama, misalnya agama Sikh. Pernah dengar agama Sikh? Itu ya pakai turban ya? ya pakai turban ya. Itu kalau mereka kerja di pemerintahan, mereka benar-benar pakai turban, nggak disuruh copot. Karena mereka punya hak seperti itu. Kalau di tempat kita mungkin ganjil. Kalau di sebagian kita mungkin ganjil dan belum tentu kita siap juga ketika melihat hal tersebut. Nah, jadi tidak semua seperti itu. Di tempat negara Eropa lain ada juga restriksinya. Tapi khusus di UK yang kita alami, mereka lebih siap buat open. Oke. Jake, kalau summary singkat ya, lu dari awal teknik penerbangan, terus sekarang lebih ke computer science, PhD candidate, dan lu juga ngikutin banget perkembangan teknologi pastinya. Lu juga udah bikin aplikasi di Facebook, ya kan? Tulisan-tulisan di Facebook juga lu bikin aplikasi di Play Store. Terus yang satu lagi nih, nggak ketinggalan, lu bikin sinauacademy.com. Itu mirip-mirip kayak ya training lah ya, training online. Lu punya banyak sesuatu yang di-juggling, bro. Nah, kalau misalkan lu disuruh milih nih, lu milih mau jadi apa? Sik. Mau jadi researcher, mau jadi developer, lu lebih kemana sebenarnya disuruh milih? Jadi pas awal nikah tuh ya istri kita tuh mengconvince kita buat jadi guru, buat jadi orang yang manfaat buat orang banyak, katakan. Itu yang bikin arah kita ke situ. Tadinya kita lebih fokus buat kerja sampai gaji makin gede gitu, karena kayaknya di Huawei itu waktu itu benar-benar mikirnya ke situ aja. Saya nggak kepikir ke situ tadinya, gitu kan. Tapi kita kadang-kadang kita sampai pada satu umur yang masa kita maju sendirian gitu, padahal sekitar kita juga butuh pengetahuan yang kita ini malah kita keep gitu kan. Dan ini jadi ngebuat kita buat sharing gitu. Jadi apa yang kita kerjain sekarang masih nggak jauh-jauh dari core, jadi berbagi pengetahuan lah. Kayak kita nulis di Facebook, itu kita ngebagi sesuatu yang mungkin orang-orang nggak ada akses ke situ buat pengetahuan seperti itu. Dan kita bikin itu jadi lebih mudah buat dicerna. Kemudian kita yang lagi kita kembangin ini Sinau Academy, seperti sistem training. Karena kita ngelihat orang akses kepada pendidikan tuh di negeri kita masih sulit gitu, masih mahal malah untuk sebagian kasus ya. Ilmu ini kayak di-keep banget gitu. Kita pengen siapapun
nggak harus dia keluar modal yang banyak, gitu kan, nggak harus dia duduk di university bayar uang pangkal sekian, kita keluarin nih kita punya kemampuan ini, kita mau bagi, gitu. Dan kita berusaha supaya platform kita ini bisa dipakai kolaborasi banyak pihak, tapi kita masih dalam pengembangan. Intinya apa-apa yang memungkinkan buat kita sharing, berbagi pengetahuan, berbagi manfaat, kita cobakan gitu berdasarkan kemampuan kita buat pengembangan sistem tersebut itu kan juga berdasarkan dari effort bertahun-tahun. Dan kita dari sistem yang kita bangun ini kita berharap banget supaya banyak mengcover jauh lebih banyak orang lagi daripada yang selama ini udah kita cover. Itu gambaran desain besarnya ya, kurang lebih. Ya, mudah-mudahan makin bermanfaat ya, karena kan itu ilmu ya, ketika orang yang terbantu lewat platformmu tadi, sinauacademy.com, dan dia mengamalkan ilmunya, pasti pahalanya juga ngalir ke lu juga kan. Ya, Amin. berkahnya dari situ ya, berkahnya dari situ. Gue juga ngelihat banyak juga sih platform yang sejenis ya di Indonesia ya. Mudah-mudahan bisa memberi warna baru dan kompetitif ya, Zik. Karena nggak mudah lu masuk ke, sebenarnya kayak Kominfo aja sekarang juga bikin kan. Kominfo bikin, Betul. kemarin ada yang prakerja juga bikin, akhirnya ada yang bikin tandingan prakerja.org, kayak Hmm. gitu, kompetitif orang sekarang, apalagi pas lah waktunya itu, karena banyak work from home, banyak orang yang di rumah, jadi mengakses konten, online training itu semakin semakin banyak juga ya. Ya mudah-mudahan Ya, mudah-mudahan ini Zik bisa menjadi terobosan yang baru dan lebih bermanfaat sih ya, Sinau Academy. By the way, amin. kenapa Sinau Academy? Lu kan bukan orang Jawa, Zik. Ya, Sinau. belajar dikit-dikit. Apa tuh Sinau ya? Dapat namanya dari nyonya malah. Sinau, Sinau artinya apa? Itu orang Jawa. Eh, jadi dapat kita bikin nama susah sekarang buat .com. Udah penuh, semua nama udah taken. Kita harus punya nama yang unik. Ada Apa orang-orang, tuh Sinau? Kayaknya enak itu. benar-benar. Bahkan ada orang-orang yang memang kerjaannya itu dia beli domain, ya kan? Kira-kira domain-domain apa yang Hmm. dia beli, ntar dia jual lagi. Itu kan juga banyak ya orang-orang seperti itu ya. Iya, dia nggak pakai, dia Dia nggak dia pakai. ambil semua nih, busuk busuk banget orang-orang kayak gitu. Kita sampai nyari es cendol aja udah ada yang ngambil ternyata escendol.com. Serius. Jadi kata-kata yang udah ada di otak kita tuh itu udah diambil orang, men. Tapi tidak semua. Ada bahasa Jawa yang tidak mereka pikir. Itu dia, Sinau Academy. Sinauacademy.com. Zik, mungkin last but not least, pesan-pesan lu lah buat generasi millennials untuk meraih cita-cita ini gimana, Zik? Apakah mereka harus fokus ke satu atau let it flow, misalkan passion-nya kemana, kita ngelihat dulu apa yang bisa kita lakukan, ya kita lakukan sambil ngelihat, atau gimana sih? Monggo. Wah, saya bukan orang yang ahli buat ngasih ujangan atau macam-macam. Tapi kita kan ngelihat dari refleksi selama kita bertahun-tahun, gitu kan. Kita melihat dunia ini berubah makin cepat, gitu. Kayak bumi itu muternya kayak gasing. Dulunya muternya kayak putri malu, sekarang kayak gasing. Dan yang akan survive pada orang-orang yang sangat adaptif terhadap perubahan tersebut dan siap buat berubah juga, buat keep update terhadap environment sehingga dia itu bisa menampilkan sesuatu yang baru gitu, dan dia tidak terkungkung dengan batasan yang dia bikin sendiri. Nah, insya Allah yang kayak gitu survive. Insya Allah. Amin. Jadi seperti itu ya, Amin. tetap adaptif aja ya. Jadi nggak kayak misalkan kayak dulu kan
orang harus misalkan cita-cita dari kecil jadi dokter. Ketika kita misalkan nggak lolos nih SPMB, zaman dulu SPMB. Ada teman-teman gue tuh yang misalkan tahun-tahun berikutnya lagi coba SPMB lagi sih. Tapi ada teman-teman gue juga yang misalkan oke, gue kayaknya nggak cocok atau memang dia tahu diri lah, nggak di dokter mungkin ya. Dia coba coba bidang yang lain. Jadi mungkin message-nya seperti itu juga ya, Cik ya. Kita juga bolehlah kita punya cita-cita, cuman harus ada timeline ya, Cik ya. Maksudnya kalau ketika kita ngelihat, oh kita punya cuman kita punya wish, punya dream, tapi kita nggak punya timeline sama plan, itu cuman sekedar mimpi aja kan. Kita harus adaptif tadi lu seperti yang lu bilang kalau misalnya kita ngelihat kayaknya nggak cocok deh gua jadi misalkan gua jadi dokter, jadi gua pengen harus harus ada backup plan-nya kayak gitu ya sih mungkin sih ya. Wah, itu benar-benar kesimpulan yang bagus banget ya. Ya emang kita perlu backup plan gitu. Selalu siap plan B. We are not the DA team. We are sometimes BA team. B team. Sometimes. Oke, oke. Itu kita akan survive ya. Cukup banyak contoh seperti itu yang mungkin someday kita bisa discuss lagi. Ya. Oh, terakhir lagi nih Zik, COVID-19 Zik, kan gua dengar-dengar main bola di Inggris bakal dimulai lagi tuh. Itu gimana sih animonya orang-orang? Kan kalau di sini kan mulai per Juni ini juga di Indonesia mulai per Juni juga akan berlakukan new normal ya. Kalau di sana seperti apa? Tingkat COVID-nya juga, terus kedisiplinan masyarakat terhadap wabah ini mungkin share sedikit sih. Secara saya nggak bisa bahas terlalu banyak soal COVID karena kita nggak ahli, kita cuma melihat fenomena di sini dan membandingkan. Intinya orang itu bisa disiplin kalau aturannya disiplin. Di sini ya orang taat karena aturannya cukup tegas. Gitu. Boleh dibilang korban di Inggris ini cukup banyak. Ya, sebelum landai itu 35.000 yang saya tahu. Habis itu saya nggak update lagi. 35.000 itu bukan jumlah sedikit gitu. Itu perang dunia aja buat habis segitu aja butuh waktu bertahun-tahun. Ini jumlah yang banyak daripada korban perang. Terus lebih memprihatinkan lagi kayak di USA ya, yang negara dia mungkin jumlah penduduknya lebih banyak dan pada negara maju tapi orang-orangnya juga ya begitulah. Terus kayak hal-hal yang dia menimpa di Italia. Yang tadi cuma isu kesehatan, sekarang jadi isu ekonomi yang kita dihadapkan pada orang-orang yang terpengaruh secara finansial gitu dan itu menghit seluruh dunia di mana kita harus realistis juga, so must go on. Itu sebagian orang berpandangan seperti itu dan itu yang menyebabkan hal-hal yang prinsipil bagi sebagian orang. Bagi sebagian orang Premier League itu prinsipil. Kita nggak bisa lihat setahun berlalu tanpa ada klub yang nggak megang piala kan begitu. Jadi gua nggak kebayang Gus. Kalau misalnya ada pelanggaran sepak pojok, gitu kan? Itu ngatur palangnya gimana? Masa kamu social distance? Kan dempet-dempetan Gus. Iya, ada pelanggaran free. Bukan kalau gol. Wah. Free kick masih bisa diakalin lah. Tapi kalau gol, itu ngasih selamatnya masa kisbay. Ya mesti ada peluk-pelukannya. Kalau enggak ya bukan bola. So, pasti different. Kita lihat kayak apa ntar ya. Yang jelas pasti different. Dan jelas memang dipaksakan, tapi orang ingin. Gimana melawan keinginan orang dan kebutuhan ekonomi ya. Kita kadang-kadang memang harus berdamai dengan hal-hal tersebut. Mau harus berdamai. Oke. Zik, video lu kayaknya hilang ya ini ya. Tadi ini agak connection bermasalah. Oke. Uploadnya kurang bagus, tapi download oke. Uploadnya kurang bagus. Oke. Thank you banget Zik atas sharing-sharingnya. Mudah-mudahan bermanfaat
buat banyak orang, terutama millennials ya, dan generasi muda kita Hmm. supaya mereka terdorong lagi untuk berbuat lebih baik, terutama untuk bangsa, agama, negara. Mudah-mudahan bermanfaat dan please stay safe ya Zik ya. Salam buat keluarga juga di London. Thank you. Waalaikumsalam. Terima kasih. Thank you for having us with you today. Wassalam. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi ngobrol-ngobrol kita bareng Ziko Pertama Putra. Menarik ya, bagaimana awal-awal dia berkarir sebagai penulis. Awal-awal dia di ITB ya, dia menerapkan strategi Blue Ocean, di mana memang penulis pada saat itu memang tidak ada kompetisi. Dari situlah dia mengembangkan karirnya. Nggak cuma sebagai penulis, sekarang dia juga menciptakan aplikasi untuk tunanetra, untuk membantu para tunanetra membaca grafik. Terus sekarang dia juga bikin aplikasi dan website untuk online training. Wow, menurut saya itu semua dilakukan dengan passion dan strategi yang jeli. Itulah ngobrol-ngobrol kita bareng Ziko. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang mencoba untuk berkarir di dunia pendidikan. Karena Ziko tadi juga passionnya dan dari keluarganya ya, itu memang mendorong di education, termasuk dari istrinya juga ya, dimana dia di S2 Jerman juga terdorong oleh istrinya yang berangkat duluan keterima beasiswa di Jerman. Hopefully bisa memotivasi teman-teman untuk terus maju, jangan pernah menyerah. Sekali lagi, bermimpi boleh, tapi harus ada strategi dan timeline-nya. Kalau tidak, itu hanya sekedar mimpi. Oke, sampai jumpa di podcast berikutnya. Thanks for watching my video. Please like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.